sekaligus Ketua Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, pada hari ini kami mengangkat tema yaitu tantangan pemasaran bagi pelaku usaha di tengah pandemi. Perekonomian di Indonesia tetap berputar di tengah pandemi ini. Hasil survei yang dilakukan Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa usaha penjualan langsung dapat mengasah mental kewirausahaan yang tangguh. Namun, hasil survei juga menunjukkan adanya sejumlah kendala yang dihadapi di dalam menjalankan usaha tersebut. Untuk itu, pelaku bisnis menghadapi tantangan yang baru dalam menyikapi kondisi saat ini. Jadi, bagaimana Pak tantangan bagi pelaku usaha pada saat pandemi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga tidak lupa mengucapkan salam kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, seperti yang dikatakan oleh Mas tadi bahwa saat hari ini tema kita mengenai tantangan pemasaran bagi pelaku usaha di tengah pandemik ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kondisi pelaku usaha di tengah pandemik ini makin meresahkan, membuat para pelaku bisnis atau pelaku usaha harus memutar otak bagaimana barang dan jasa yang mereka tawarkan itu bisa terjual atau bisa dikonsumsi gitu kan. Nah, mulai dari awal tahun 2020 kita sudah dikhawatirkan, disibukkan dengan pandemi COVID-19 ya, sampai awal tahun ini gitu kan. Dari awal tahun 2020 itu para masyarakat, para konsumen ketakutan dengan berita-berita di TV mengenai dampak-dampak dari COVID gitu kan, dengan mulai dari gejalanya gitu kan, sampai ketika korban COVID ini dirawat gitu, sehingga dia harus diisolasi, harus apa gitu kan. Hal-hal itu membuat para konsumen jadi terbatas geraknya untuk mendapatkan barang dan jasa yang ingin mereka konsumsi gitu kan. Nah, pelaku usaha ini kan menyediakan barang dan jasa kan? Jadi ketika konsumen sudah ketakutan untuk mendapatkan barang dan jasa itu karena harus menjaga jarak antar satu individu dan individu lain gitu kan, ini menjadi terbatasnya penghasilan dari si pelaku usaha gitu. Orang jadi diam di rumah, jadi mengisolasi diri, takut ketemu sama si ini, takut ketemu sama si itu, takut berkomunikasi gitu kan. Nah, saat ini kita kan sudah ada yang namanya teknologi komunikasi, gadget, handphone. Di dalam handphone juga berbagai macam aplikasi media sosial yang bisa kita gunakan gitu. Nah, di sini sebenarnya kita ada pemasaran syariah ya. Pemasaran syariah ini sebuah strategi yang mengarahkan penciptaan penawaran, perubahan value gitu kan, dari suatu inisiator kepada stakeholder yang dalam keseluruhan prosesnya itu sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip syariah dan muamalah dalam Islam. Jadi strategi bisnis ini tuh memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan ya, meliputi proses penciptaan penawaran, pertukaran nilai dari seorang produsen, perusahaan, dan perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi pemasaran syariah ini dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Inti dari pemasaran syariah ini adalah integritas dan transparansi. Jadi seorang marketer itu tidak boleh berbohong atau orang yang dan membeli barang itu karena butuh gitu, sesuai keinginan dan kebutuhan, bukan karena diskon atau iming-iming lainnya gitu kan. Gitu. Jadi kalau pemasaran yang konvensional itu biasanya cenderung mereka berorientasi pada laba saja gitu kan. Jadi kalau kita dalam pemasaran syariah ini
kita harus mengutamakan yang namanya kejujuran, amanah gitu kan terhadap produk yang kita jual gitu, yang kita jual untuk orang gitu kan. Nah, contohnya seperti ini. Bila kita menjual suatu barang, suatu produk, contohnya kita handphone kita jual ke konsumen gitu kan. Nah, kita harus memberikan informasi yang benar tentang produk ini gitu. Apalagi kalau bahan makanan kita harus memberi informasi yang benar. Ini bahan makanannya bagus, expirednya masih lama gitu kan. Artinya si konsumen tuh mendapat jaminan dari pelaku usaha kalau barang yang dia beli itu benar-benar bagus gitu kan, halal gitu kan, bermanfaat untuk dimakan, konsumsi gitu. Dan kita juga tidak boleh menjual barang-barang yang tak bermanfaat, yang tidak berfaedah, yang membuat orang jadi boros, yang membuat orang jadi merugikan dirinya sendiri. Ya contoh aja menjual barang-barang yang tidak benar tuh seperti narkotika, narkoba gitu kan. Nah, itu tidak dibenarkan. Dan itu merugikan konsumen gitu. Apapun lah alasannya, mau dia untuk mendapatkan keuntungan apapun kan. Karena dalam Islam juga mendapatkan keuntungan itu emang diajarkan gitu kan. Tapi dengan cara-cara yang halal gitu. Tidak boleh merugikan orang lain. Seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan setelah pariwara berikut. Dua program studi yaitu Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Syariah memiliki dua program studi yaitu Hukum Ekonomi Islam atau Muamalah dan Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Al-Sasiyah. Serta Fakultas Ekonomi Islam yang memiliki program studi Ekonomi Syariah. Jumlah dosen yang ada di lingkungan YITF Dumai sebanyak 30 orang yang terdiri dari lulusan magister dan program doktor dan sudah terdaftar sebagai dosen nasional. Para dosen ini menyebar di 3 fakultas dan 5 program studi yang ada di YITF Dumai. Sampai tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai ini
pada tahun 99 kita telah menubuhkan atau mendirikan institusi ini yang diberi nama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam berdasarkan surat keputusan dari Kopervais wilayah 12 Riau Kepri, Kepulauan Riau, yang pada waktu itu kita masih menyelenggarakan dalam bentuk program-program studi. Oleh karena itu kami berharap kiranya ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, khususnya Kembali lagi bersama kami di Tafidu TV, mengamit keceriaan, kecerdasan, dan berwawasan. Tadi kan Bapak telah menjelaskan kan Pak beberapa penjelasan. Jadi pada saat pandemi begini, strategi apa yang harus kita lakukan? Oke, menyikapi strategi pemasaran dalam di tengah pandemi ini, gitu kan. Tadi ada saya jelaskan mengenai bagaimana pemasaran syariah yang mengutamakan kejujuran, gitu kan, integritas, gitu kan. Memang suatu produk, suatu barang atau jasa yang kita perjualkan, gitu kan, memang betul-betul manfaat, dan kita harus jujur terhadap produk yang kita jual berkaitan dengan info produk itu, gitu kan. Artinya yang diharapkan oleh konsumen, gitu kan, sesuai dengan yang diharapkan itu, gitu, dengan yang didapatkan itu. Jadi di tengah pandemi ini saya amati transaksi online yang digunakan oleh konsumen, baik itu di berbagai macam media penjualan online, gitu kan, seperti kita ketahui, seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, itu sangat meningkat drastis, gitu kan. Hal itu disebabkan tadi karena seperti saya bilang tadi, orang takut untuk berkomunikasi langsung, untuk melakukan pembelian langsung ke outlet-outlet atau ke lapak-lapak tertentu. Mereka menggunakan media-media penjualan online tadi, gitu kan. Nah, terkadang menggunakan media penjualan online ini, konsumen ini ada rasa tak percaya, gitu kan. Jadi dalam pemasaran itu kepercayaan itu sangat penting, ya, sangat penting. Ketika seorang konsumen itu membeli suatu barang di media online, di media penjualan online, gitu ya, kemudian dia mengharapkan sesuatu yang diharapkannya ini, gitu. Tetapi ketika barangnya dapat tak sesuai dengan yang diharapkan, nah itu akan merusak kepercayaan itu orang, merusak kepercayaan konsumen itu, gitu. Sehingga konsumen itu tidak percaya lagi dengan media penjualan itu, gitu kan. Nah, itu banyak saya lihat kasusnya yang seperti itu, konsumen yang sudah tak percaya lagi karena dia pernah membeli suatu barang tapi tidak sesuai dengan yang dia harapkan, gitu kan. Nah, dalam pemasaran Islam itu kita tuh memang harus amanah, ya, amanah terhadap produk yang kita jual, gitu. Amanah kita jual. Jadi kepercayaan konsumen sangat penting. Jadi strategi dalam menyikapi tantangan dari para pemasaran di tengah pandemi ini, gitu kan. Media sosial udah pasti. Media sosial harus sangat gencar. Media sosial memasarkan produk di lini manapun, gitu kan, melalui media sosial, gitu kan. Namun kita harus konsisten. Seorang pelaku usaha itu harus konsisten dengan produk yang dijual itu emang betul-betul produk yang berkualitas. Kalau emang produknya emang barang yang KW, apa dijelaskan, ini barang KW, kualitas sekian, gitu. Jadi jangan dibilang ini barang bagus. Biasanya kan penjual tuh taunya, oh ini barang bagus, gitu kan. Ya. Tapi ya kalau biasa orang bilang, ya harga tidak menipu kualitas, gitu kan. Ada harga, ada kualitas, gitu kan. Jadi kalau dapat harga yang segitu, rendah, ya artinya kualitasnya masih segitu, gitu. Kalau dapat harga yang tinggi, ya biasanya itu emang kualitas yang bagus, gitu kan. Nah, kepercayaan yang diberikan, yang emang diharapkan oleh konsumen tuh emang harus betul-betul terjaga, gitu. Karena transaksi online ini sangat riskan, ya, gitu kan.
belum lagi banyak penipuannya, ya kan. Sudah ditransfer uangnya, ternyata barangnya tak sampai, gitu kan. Bahkan ada yang dikirim batu bata gitu dalam kota, yang diminta kirim lain kirim batu bata. Ketika dikonfirmasi ke orangnya tidak aktif nomornya, gitu kan. Akhirnya kita kan kerepotan, harus report terus ke aplikasi kan, pengaduan gitu kan. Sehingga akun-akun lapak orang itu ditutup, gitu kan, seperti itu. Jadi kalau dalam pemasaran syariah itu kan ada nilai-nilai ya, seperti kebenaran, ya kan, nilai kejujuran, amanah. Itu nilai-nilai yang mana kita tuh memberikan contoh ke yang lain, gitu kan. Kemudian kita juga harus memahami, berpengetahuan luas, gitu kan, bisa mengambil keputusan seperti itu. Baiklah, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Dr. H.M. Rizal Akbar, Ketua Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai. Kita di Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai adalah sebuah wadah yang kita dirikan dalam rangka untuk bagaimana memajukan anak bangsa. Tafakuh Fiddin Dumai adalah institut atau perguruan tinggi satu-satunya berlevel institut yang ada di Kota Dumai dan merupakan institut swasta pertama di Provinsi Riau. Kita memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam di Kota Dumai. Dengan itu kita memiliki 3 fakultas. Pertama, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum atau Syariah, dan Fakultas Pendidikan atau Tarbiyah. Mari bersama-sama kami untuk memajukan Kota Dumai khususnya dalam bidang pendidikan, membekalkan generasi-generasi dengan pendidikan yang mumpuni, terutama dalam konteks bagaimana kita menciptakan para ulama yang intelek dan intelektual yang ulama, tentunya dalam konteks masyarakat perkotaan. Sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu semuanya yang memiliki generasi-generasi terbaik Kota Dumai yang ingin menjadi para ilmuwan, para praktisi baik dalam bidang pendidikan Islam maupun dalam bidang ekonomi Islam dan hukum Islam. Kami menyediakan program-program studi tersebut dengan dosen-dosen yang cukup handal. Ada yang alumni dari universitas internasional seperti Aberdeen University, dari University Kebangsaan Malaysia, dan dari perguruan tinggi nasional Trisakti Jakarta. Dan kita juga berkolaborasi dengan begitu banyak perguruan tinggi yang ada baik secara nasional maupun secara internasional. Artinya dengan akreditasi perguruan tinggi kita bernilai B, maka ini sudah cukup memberikan jaminan bahwa sistem pelayanan pendidikan dan sistem muatan pendidikan yang ada di Kota Dumai atau di Institut Agama Islam ini sudah cukup memberikan kompetensi yang baik kepada generasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memiliki 2 program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Syariah memiliki 2 program studi, yaitu Hukum Ekonomi Islam atau Muamalah dan Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Al-Syasyiyah, serta Fakultas Ekonomi Islam yang memiliki program studi Ekonomi Syariah. Jumlah dosen yang ada di lingkungan YAITEF Dumai sebanyak 30 orang yang terdiri dari lulusan magister dan program doktor dan sudah terdaftar sebagai dosen nasional. Kembali lagi bersama kami di Tafidu TV, mengambil keceriaan, kecerdasan, dan berwawasan. Jadi Pak, bagaimana cara mengedukasi para pelaku dan konsumen untuk menjunjung nilai moral dan integrasi dalam transaksi jual beli tersebut? Iya. Jadi kita sebagai konsumen maupun pelaku usaha atau pelaku bisnis, kita juga perlu mengedukasi. Misalnya saya nih sebagai pelaku usaha, saya akan berusaha mengedukasi konsumen saya. Contoh, saya memiliki usaha di bidang farmasi, obat-obatan, gitu kan? Jadi ketika ada seorang konsumen yang menanyakan sebuah obat, misal dia nanya obat sakit kepala atau demam apa, gitu kan? Ya saya bilang obat sakit kepala dan demam ini, gitu. Ini untuk umur yang berapa, gitu kan? Saya tanya. Untuk anak-anak umur 6 bulan, gitu. Ya saya jelaskan. Kalau untuk anak-anak umur 6 bulan itu harus dengan resep dokter, karena sangat berisiko kalau kita tiba-tiba memberikan obat begitu saja, gitu kan? Karena anak-anak umur 6 bulan ini dia sangat rentan, sensitif, gitu kan? Tidak bisa sembarangan, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pelaku-pelaku usaha yang nakal, yang hanya berorientasi pada laba, ya tentu dia bilang, ya ini obatnya, ya kan? Artinya kan orang tuh percaya aja kan, karena konsumen ini tidak ada pengetahuan tentang itu, gitu kan? Dia percaya aja sama pelaku usaha bisnis ini, langsung dikasih, gitu. Nah, untuk itu sebagai konsumen kita juga harus kritis, ya. Kritis tuh dalam hal kalau kita membeli suatu barang, ya kita cari dulu infonya, gitu kan. Nih kalau misalnya di bidang farmasi, obat-obatan, gitu kan, ini obat apa, gitu kan, kita cari. Kalau browsing di internet tuh, kalau kita sebut aja nama merek obatnya, kita nampak tuh kan, komposisinya apa, barang-barangnya apa, gitu kan. Jadi kita tahu, gitu. Jadi jangan sembarangan kasih obat-obatan ke konsumen, gitu kan. Kalau dia tanya obat ini, ditanya sakit apa, gitu. Sakit ini. Terus dapat resep dari mana, gitu kan? Dari orang tua saya katanya gini. Nah, itu yang sering terjadi, yang saya alami secara pribadi dalam usaha, dalam dunia farmasi, ya, farmasi obat-obatan. Orang selalu membeli obat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa penyakitnya, gitu. Dia dapat resep itu bukan dari dokter, tapi dari tetangganya kah, ininya, gitu. Dapat resep dari itu. Nah, itu perlu kita edukasi, gitu. Saya selalu mengedukasi mereka. Saya bilang kalau obat-obat seperti ini harus dengan resep dokter, tak bisa, gitu. Karena resiko nanti kalau seandainya terjadi apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab, kan, gitu. Nah, jadi perlu kita edukasi. Kalau dari sisi konsumen, ya kita harus mengedukasi para konsumen lain, gitu kan. Ya cara mengedukasi konsumen lain itu dengan mencontohkan, ya kita melakukan dulu, ya. Kita mencontohkan seperti ini. Nanti kita kasih tahu yang lain, ini begini. Sebagai konsumen itu kita harus seperti ini, harus kritis, harus bertanya, ini betulkah barangnya, gitu kan. Dan sebagai pelaku usaha, ya kita juga harus mengedukasi konsumen, gitu. Antar satu pelaku usaha lain dan pelaku usaha satu dan lain juga bisa saling mengedukasi, gitu kan. Misalnya seperti berjualan makanan, gitu kan. Kalau makanan itu memang misalnya
contohnya ini aja lah, contohnya seperti obat-obatan ya, obat-obatan aja lah. Karena misal ya, dia punya riwayat penyakit lambung gitu kan, dia minta vitamin gitu, kita kasih vitamin C. Vitamin C itu nanti akan berpengaruh ke riwayat lambung gitu, kalau dia punya penyakit lambung gitu kan. Jadi sebenarnya tak bisa. Tapi kalau orang yang pelaku usaha yang berorientasi pada keuntungan aja, ya dijual aja ya kan, jual penting kita untung ya kan gitu. Nah kalau kita dalam pemasaran syariah tak bisa seperti itu gitu kan. Kalau kita tanya, dia minta obat, kita tanya punya riwayat ini, kita tengok obat kita gitu kan, kita harus pelajari juga. Jadi seorang pelaku bisnis itu harus paham betul dengan produk atau jasa yang dia jual gitu. Nah, dia harus tahu ini produk bahannya apa, ini apa gitu kan. Jadi jangan sampai nanti salah gitu. Kalau salah kan kayak obat-obatan, dia punya riwayat ini, sedangkan obat ini itu tidak boleh untuk orang yang riwayat ini, penyakit ini gitu. Nanti kalau ketika dimakan ada efek samping kan gitu. Seperti juga pedagang baju gitu kan. Kadang kan ada orang yang alergi pada bahan baju tertentu di kulitnya gitu kan. Nah itu bisa kena. Nanti kalau misalnya bahan ini, oh ini bahannya bagus, lembut biasa gitu kan. Banyak pedagang-pedagang nakal nih, taunya bagus aja gitu kan, bagus gitu. Kemudian yang penting laku gitu kan. Nah, ketika dipakai rupanya gatal-gatal atau apa, tak karena barangnya udah lama atau apa gitu kan. Mulai dari kualitas katanya bagus nih, kuat gitu kan. Ketika dicuci rupanya koyak, misalnya ditah apa namanya berbulu gitu kan, apa macam-macam yang terjadi. Apalagi dari sisi teknologi ya, kalau kita emang tidak benar-benar percaya pada suatu lapak tertentu mengenai produk itu gitu kan, nah kita bisa jadi korban gitu. Jadi dalam hal teknis pemasaran syariah tuh dia memenangkan namanya mind share gitu. Dan nilai pemasaran syariah yang dengan keunggulan kompetitif gitu kan. Jadi melihat pertumbuhan pasar saat ini gitu kan, banyak macam strategi yang bisa kita gunakan gitu kan. Jadi kita menyesuaikan sama kondisi gitu. Kalau kondisi sekarang tuh terbatas dengan penjualan langsung, pembelian langsung, kita bisa gunakan media sosial gitu kan, online. Namun hal yang perlu diperhatikan tadi ya seperti tadi, harus adanya kepercayaan atau seperti itu. Baik, kita lanjutkan setelah pariwara berikut. Para dosen ini menyebar di 3 fakultas dan 5 program studi yang ada di ITF Dumai. Sampai tahun 2000.
gitu kan. Jadi amanah gitu kan. Jadi si konsumen itu percaya gitu kalau barang yang diharapkan itu emang betul-betul yang diharapkannya gitu kan. Dan si pelaku usaha juga gitu kan, karena ini berkaitan dengan kepuasan pelanggan ya gitu kan. Apabila pelanggannya puas gitu kan, karena si pelaku usaha memberikan sesuai yang diinginkan gitu kan, pelanggan puas, kepuasan pelanggan itu akan menjadi yang namanya word of mouth. Word of mouth itu adalah dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut itu dia akan menceritakan ke orang lain bahwa dia puas terhadap barang yang dijual oleh si ini gitu. Nah, artinya itu akan menjadi pemasaran gratis bagi si pelaku usaha gitu kan. Dia tidak perlu iklan ke sana kemari gitu kan. Dengan adanya word of mouth, tadi WOM misalnya yang disebutkan dalam pemasaran itu kan. Dalam WOM ini itu akan menjadi pemasaran yang free gitu, tanpa biaya apapun.